Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi sudut-sudut berelasi. Nah, sebelumnya kita sudah tahu ya, sudah ada tabel sudut istimewa dari trigonometri. Yang dia sifatnya itu terbatas ya, cuma sampai 90 derajat ya kan. Nah, padahal sudut itu sangat banyak sekali ya. Tidak hanya terbatas di 90 derajat, bisa sampai 1000 lebih begitu ya, bahkan sampai puluhan ribu juga bisa kita hitung. Nah, sudut istimewa dari 0 sampai 90 itu ada 0, ada 30, 45, 60, dan 90. Nah, ini adalah sudut istimewa dari 0 sampai 90, dan nilai trigonometri untuk sudut istimewa ini untuk sin 0 itu adalah 0 ya, dan sin 30 itu adalah setengah, ini adalah setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini ada 1, ada setengah akar 3, ada setengah akar 2, setengah 0. Kemudian tan itu adalah sin bagi cos ya, jadi 0 bagi 1 itu 0. Ini hasilnya adalah 1 per 3 akar 3 ya. Ini 1, ini akar 3, dan ini tak terdefinisi. Nah, ini adalah sudut-sudut berelasi. Ini adalah nilai dari sudut-sudut istimewa ya. Kemudian ini menurut saya ini wajib sekali untuk dihafal ya, karena ini sampai 90 derajat. Sementara untuk lebih dari nilai 90 derajat itu, maka kita gunakan nanti sudut-sudut berelasi. Nah, di sini ya, kita membagi kuadran itu menjadi 4 ya. Maka dari 0 derajat, ini 0 derajat ya, sampai 90 derajat itu disebutlah kuadran 1. Kuadran 1. Nah, nanti akan saya singkat menjadi KD gitu ya, kuadran. Nah, maka 90 sampai 180 itu adalah kuadran 2 ya. Dari 180 sampai 270 itu adalah kuadran 3. Nah, dari 270 sampai 360, ini sebenarnya 360, ini adalah kuadran 4 ya. Nah, gitu. Ini adalah aturan-aturannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada garis vertikal. Vertikal itu adalah 90 dan 270, dan garis horizontal yaitu 180 dan 360. Di kuadran 1 itu aturannya semua nilai trigonometri pada kuadran 1 bernilai positif ya. Semua positif. Saya tulis ini adalah all positif. All positif ya. Semuanya positif. Nah, kemudian yang positif di kuadran 2 itu adalah sin ya. Ini adalah sin. Sin dan kebalikannya. Kebalikan sin itu adalah cosec. Nah, di sini mereka berdua bernilai positif. Artinya selain sin dan cosec, maka itu akan bernilai negatif. Artinya kalau misalkan tan yang di kuadran 2 itu bernilai negatif. Kemudian di kuadran 3 itu adalah tan dan kebalikannya yaitu kotan ya. Ini adalah positif. Kemudian kebalik yang kuadran 4 itu adalah uh, cos dan sekan ya. Ini adalah yang positif. Ini mudah-mudahan kelihatan ya, kelihatan agak panjang penjelasannya. Nah, kemudian aturannya adalah jika kalian gunakan rumus uh, yang kena di garis horizontal ya, horizontal dulu. Horizontal itu yang mendatar ya. Horizontal Horizontal itu yaitu yang kena di 0 derajat, 180, dan 360, dan seterusnya gitu ya. Maka semua trigonometri ini bernilai tetap. Artinya ya kalau sin ya tetap sin begitu ya, tidak berubah. Cos ya tetap cos gitu. Ini tidak akan berubah ya. Tan juga tetap tan gitu, tidak seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan dia kenanya di vertikal ya. Vertikal. Vertikal itu adalah yang 90 derajat dan 270 derajat. Nah, maka ini berubah ya, nilai trigonometri di sini berubah. Yang sin, yang awalnya sin, maka ini berubah menjadi cos ya. Begitupun kebalikannya, artinya cos juga bisa berubah menjadi sin. Cos menjadi sin. Ini berubah. Kemudian tan bisa berubah menjadi kotangan. Jadi kotan. Kotan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, menjadi kotan. Nah, ini saya ingin menjelaskan di sini hubungan di antara ketiga ini ya,
dari sudut istimewa, dari kuadran, pembagian kuadran, dan ini horizontal vertikal. Nah, saya bilang tadi, sudut itu tidak hanya sampai 90, dia bisa lebih. Nah, untuk mencari sudut-sudut yang lebih, maka kalian bisa gunakan yang namanya sudut-sudut berelasi dengan aturan seperti ini. Ya, contoh misalkan saya mau mencari nilai dari sin 150 derajat. Nah, ya, yang harus pertama kali kita lihat ini adalah 150 derajat itu adalah di kuadran 2 ya. Kuadran 2. Otomatis nanti kalau di kuadran 2 sin itu nilainya tetap positif ya. Positif, dan saya tulis positif. Nah, kemudian untuk mendapatkan 150 kalian boleh gunakan aturan pakai 90 atau 180 ya. Pertama saya gunakan 180 dulu ya. Jadi ini tetap sin. Untuk dapatkan 150 berarti harus 180 dikurang ya kan. Dikurang berapa dia yang menghasilkan 150, yaitu dikurang 30. Nah, kemudian karena ini pakai 180, 180 itu adalah horizontal. Horizontal itu artinya sin tetap sin, ya. Maka kalian boleh mengambil plus, ya, ini tetap plus, yang ini kita ambil sin 30, ambil angka ujungnya, ya, sin 30. Maka nilai sin 30 itu adalah setengah, ya. Maka sin 150 itu adalah nilainya adalah setengah, gitu ya. Itu aturan-aturannya ya. Atau kalau mau menggunakan 90 boleh juga. Maka ini juga sama, sin 150 ya. Ini adalah kuadran 2 ya. Maka ini tetap positif nanti. Ini jadi plus ya. Sin 90. Nah, untuk dapatkan 150 maka 90 ini harus ditambah berapa? Otomatis tambah 60 ya kan. Nah, kemudian ini karena 90 itu vertikal. Vertikal itu sin mengubah menjadi cos. Maka ini kalian bisa ambil cos 60. Nah, ini plusnya tetap ya, sinnya berubah menjadi cos, kemudian 60-nya adalah tetap 60. Maka nilainya adalah cos 60 yaitu setengah. Nah, ini nilainya sama gitu, ya kan? Nah, misalkan lagi dimintanya itu adalah nilai dari cos ya, cos. Cos apa maunya ya? 210 ya, misalkan cos 210. Nah, kita harus lihat, pertama kita lihat dulu 210 itu adalah di kuadran berapa? Ini adalah di kuadran 3 ya. Karena kuadran 3 adalah dari 180 sampai 270. Maka cos itu nanti akan bernilai negatif. Hasilnya pasti negatif gitu. Kemudian kalian boleh gunakan horizontal atau vertikal ya. Ini di sini saya vertikal dulu. Jadi ini adalah 180, horizontal dulu ya. 180 untuk dapat 210 maka 180 itu harus ditambah 30. Nah, gitu. Maka ini hasilnya adalah karena ini 180 ya, 180 itu adalah horizontal dan itu tidak mengubah cos ya, maka ini dapatnya min cos 30. Maka hasilnya adalah min setengah akar 3. Nah, yang di sini ya ini tidak usah dipikirkan ya mau positif atau negatif tuh tidak masalah. Yang menyebabkan negatifnya itu di sini di kuadran tadi. Nah, atau kalau mau pakai 270 juga bisa. Maka ini kuadran 3 hasilnya negatif dulu, kemudian cos 270. Nah, untuk dapatkan 210 maka 270 harus dikurang 60. Kemudian ini tetap negatif. Nah, 270 itu merubah cos menjadi sin. Maka ini tinggal ambil sin 60 ya. Maka ini adalah hasilnya adalah min setengah akar 3. Nah, begitu ya. Contoh satu lagi misalkan diminta di sini adalah tan, apakah nilai dari tan 830 derajat. Nah, kan saya bilang tadi nilai itu bisa banyak ya, bisa berubah. Nah, maka kalian boleh gunakan di sini nih. Maka dari angka 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180, 270 dan sampai 360. Maka ini kuadran 1 2 3 4. Maka ini adalah mutar ya. Jadi sifatnya ini mutar. Jadi kalau ini kuadran 1, 1 2 3 4, maka 5-nya kembali ke 1. Jadi 5 6 7 8 gitu ya. Atau kalian boleh gunakan ini dikurang dengan 360. Jadi 830 itu dikurang dengan 360. Boleh juga kelipatan yang lain yaitu 720. Pokoknya gunakan
kelipatan 360 ya, dikurangin dulu ya. Jadi boleh gunakan rumus seperti ini. Kurangin dulu 720, maka ini dapatnya 100. Waduh, ini jelek angkanya 110. Nah, 110. Ini 45 lah, 45. 55. Ya, ini 855 derajat saja. Nah, ini misalkan mintanya adalah 800 dan 855 derajat. Nah, berapakah nilainya? Nah, kalian boleh gunakan ini dikurang dulu dengan 720 boleh. Kenapa 720? Karena 720 itu adalah kelipatan dari 360. Boleh gunakan itu. Kalau masih besar, gunakan yang lebih lagi kelipatannya. Maka ini kalau dikurangkan, ini hasilnya adalah 5, 3, 135. Maka ini artinya akan sama dengan tan 135 derajat. Nah, karena kita sudah tahu 135 derajat itu adalah di kuadran kedua, ya ini adalah kuadran kedua, maka tan nanti akan bernilai negatif. Negatif tan ya. Di sini saya memakai 1 ya. Ini pakai 180 dikurang 45. Nah, maka ini hasilnya adalah negatif ya, tan 45. Maka hasilnya adalah min 1 begitu. Nah, ini adalah namanya sudut-sudut berelasi ya. Semoga paham. Sebelumnya akan saya jelaskan lagi tentang sudut negatif. Nah, kembali saya jelaskan sudut negatif ya. Sudut negatif itu adalah sudut yang dia berlawanan arah. Jadi contohnya seperti tadi ya. Ini kalau kita buat dalam kuadran. Ini adalah kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka sudut negatif itu kan arahnya seperti ini. Arah kuadran kan ke sana ya. Ini berlawanan jam. Ya kan, arahnya berlawanan jam dari 1 ke 2 itu kuadran itu berlawanan jam. Nah, tapi kalau sudut negatif kita melihatnya dari kuadran 4, maka dia arahnya ke sana ya. Jadi arahnya ke sini. Jadi sudut negatif itu berlawanan dia. Maksudnya berlawanan dengan yang awal, atau kalau bisa disebut dia searah jarum jam ya. Jadi kalau searah jarum jam itu sudutnya adalah sudut negatif. Kalau berlawanan sudutnya sudut positif ya. Cara penulisannya adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dibuat sin negatif alfa ya, itu sebenarnya bisa kita buat menjadi sin 360 dikurang alfa ya. Karena kita melihatnya dari sini ya, berlawanan. Jadi sin 360 dikurang alfa. Nah, karena ini 360 dan ini kuadran 4, maka nilai ini nanti berubah menjadi negatif ya. Menjadi negatif. Karena ini kuadran 4. Ini kuadran 4. Nah, ini kuadran 4, maka nilai sin nanti berubah menjadi negatif. Karena ini pakai 360, ini adalah horizontal, maka sinnya tetap sin alfa. Artinya sin negatif alfa itu sama dengan negatif. Sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa ya. Kemudian tan negatif alfa juga sama, berarti ini akan sama dengan tan 360 dikurang alfa. Ini adalah kuadran 4, tannya bernilai negatif ya, maka ini menghasilkan negatif tan alfa. Jadi tan negatif alfa itu sama dengan negatif tan alfa ya. Kemudian kalau cos negatif alfa, maka ini adalah cos 360 dikurang alfa. Ini kuadran keempat, cosnya bernilai positif ya, maka ini akan menjadi cos alfa. Maka untuk cos, sudut negatif itu tidak berpengaruh ya, ini akan sama dengan cos alfa. Nah, apa sih sebenarnya bentuk seperti ini? Contoh, kalau saya membuat apakah nilai dari sin negatif 60 derajat ya, maka ini kalian boleh gunakan langsung saja negatif sin 60, maka hasilnya adalah min setengah akar 3 gitu ya. Kalau misalkan negatif tan negatif berapa ya, 330 derajat misalkan negatif ya. Nah, kalian maka boleh gunakan ini negatif dan negatif ya, maka ini boleh saja langsung diambil tan 330. Nah, karena ini negatif dan ini negatif ya, maka hasilnya jadi positif, tan 330. Berapakah tan 330? Dengan cara yang sama seperti tadi, makanya adalah tan 360 dikurang
30 kan, ini adalah kuadrat 4 nih, maka sini nanti negatif negatif tan 30 sepertiga akar 3. Nah gitu, ini adalah sudut-sudut negatif ya, kalian boleh pelajari, mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Nah cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.